Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini tanggal 13 Ramadan 13 Maret 2025, 13 Ramadan 1446 Hijriah. Para ibu, para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, rasa-rasanya kita perlu kembali berdekatan dengan Al-Quranul Karim. Perlu kita mengembalikan diri kita, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sejati. Apalagi ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan ayat yang tadi dibacakan, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi bulan Ramadan ini bulan istimewa disebabkan diantaranya Al-Quran. Jadi apapun yang disandingkan dengan Al-Quran itu akan menjadi luar biasa. Pokoknya apapun yang disandingkan dengan Al-Quran itu akan menjadi luar biasa. Jadi kita harus kembali kepada Al-Quran, harus kembali menyadari itu. Jangan sampai Al-Quran kalah dengan yang lain, kalah dengan buku, kalah dengan jabatan, kalah dengan harta, jangan sampai, dan kalah dengan hal-hal dunia yang lain. Dan Al-Quran juga adalah diantara kemukjizatan Islam. Jadi salah satu yang tidak bisa dibantah dari Islam itu diantaranya itu adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Jadi Quran ini tidak akan pernah bisa dipalsukan. Bisa jadi berbeda dengan kitab-kitab yang lain, karena banyak para hafiz, para penghafal Al-Quran. Di Indonesia mungkin jutaan orang yang hafal Quran. Di Indonesia itu kalau enggak ratusan ribu, mungkin jutaan yang hafal Quran. Satu waktu saya pernah dapat tugas di salah satu kampus Islam di Malang. Itu baru satu kampus ya, kata beliau, kata dekannya, kata rektornya, penghafal Quran alumni kampus beliau itu udah 3.000, 30 juz. Bukan
juz 30 ya. Jadi jangan ketukar ya. 30 juz bukan juz 30. Dan insya Allah itu akan terus bertambah, meskipun banyak dakwah-dakwah untuk menolak itu. Sekarang kalau kita baca di medsos tuh, kalau dasarnya nggak kuat tuh ngeri. Ada kan yang ngakunya pernah hafal Quran, dia mengkritik orang yang hafal Quran. Ngapain ngapal Quran? Gitu ya, ngapain menghafal Al-Quran? Kalau udah hafal Quran itu kesannya terhormat sekali ya, padahal memang itu adalah di antara kemukjizatan Islam, Al-Quran. Jadi kalau orang yang objektif ya, dan dibuka cahaya hatinya oleh Allah, Quran itu sudah cukup menjadi bukti Islam itu benar. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Orang yang tidak Islam itu tidak akan diterima, sehebat apapun dia. Kalau tidak Islam itu rendah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang Islam itu harus pede di situ. Jadi jangan sampai umat Islam kalah dengan al-aghniya. Ya, manut kepada orang-orang kaya jangan. Jangan sampai Islam itu kalah dengan penguasa, apalagi zalim. Jadi harus kita berdikari, berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena sehebat apapun orang, kalau dia tidak beriman itu rendah sekali. Itu menurut Quran begitu ya. Yang lebih ngeri lagi menurut Quran ada ayatnya kan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bihi lahum adzabun alim wa ma lahum min nasir. Menurut Quran orang kafir, orang yang tidak beriman itu dan mati dalam keadaan kafir itu tidak akan diterima sedekahnya, sedekahnya, tidak akan diterima amalnya, meskipun amalnya itu memenuhi mil'ul ardi zahaba, memenuhi bumi. Ini amalnya ini segede bumi dalam bentuk emas. Emas. Emas dia itu memenuhi seluruh bumi. Dia beramal dengan itu tapi dalam keadaan tidak beriman. Lahum adzabun alim wa ma lahum min nasir. Mereka itu akan diazab dan mereka tidak akan ada yang pernah menolong. Jadi umat Islam itu mahal, yang paling mahal itu ya. Yang paling mahal adalah makanya nikmat iman dan Islam. Dan sering para penceramah bilang nikmat yang paling agung nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, itu Al-Quran. Jadi kalau kita kembali ke Al-Quran itu enak, aman. Makanya umat Islam itu harus bisa membuktikan ya. Misalnya Muhammadiyah itu baru 400 triliun ya. Nah, kalau ya dihitung omsetnya atau hartanya, ini tingkatkan terus. Jangan kalah sama Mas Jawa, Mas Elon. Mas Elon itu sekitar 4 ribuan, 4.000 triliun. Sekarang yang menguasai masih bukan kita, umat Islam, masih kalah.
Walaupun kalau dalam sejarah masih kalah sama Mas Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ada yang mengatakan 20.000 triliun harta beliau. Harta Nabi Sulaiman itu 20.000 triliun. Masih kalah tuh yang tadi Mas Elon tadi, Elon Musk. Kalau dibalik jadi Mas Elon, ya kan? Blue bird, blue artinya biru, bird, blue bird, blue biru, bird burung. Di kita jadi bird blue kan, burung biru. Elon Musk jadi Mas Elon, nah gitu ya. Tapi kalah sama Nabi Sulaiman. Wallahu alam, katanya Abdurrahman bin Auf juga hartanya 70.000, tapi wallahu alam ya, 70.000 triliun. Kalau Nabi Muhammad berapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu hartanya 1.217 kilogram emas. 1.217 kilogram emas. Sekarang emas itu hampir 1,8, 1,7 ya. 1 gramnya 1,7 kali 1.217. Kalau digramkan jadi 1.217.000 gram emas. Jadi Rasulullah itu hartanya itu hampir 2,5 triliun. Tapi infaknya Rasulullah itu 1.251 kilogram emas. Jadi banyakkan infaknya dibanding dengan hartanya. Artinya apa? Artinya 60%-an itu Rasulullah demikian. Dan itu mengamalkan Quran kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, itu kan gitu ya. Berinfaklah dari apa yang Allah rezekikan, jangan kau rusak, wala tahliku anfusakum. Jangan kau rusak diri kalian, wa tulqu bi aydikum, jangan jadikan diri kalian rusak. Artinya rusak itu kalau tidak mau berinfak. Jadi Quran itu adalah diantara mukjizat baik isinya maupun redaksinya, semua itu mukjizat. Abdul Qahir Al-Jurjani, seorang ulama terkemuka, menyampaikan keindahan Al-Quran itu ada di racikan kata per kata, nada-nadanya itu. Dan sampai saat ini belum ada yang bisa mengalahkan Quran ya. Silakan. Itu udah dijamin dalam Quran ya. Sudah dijamin, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Silakan hadirkan para profesor Anda, orang-orang keren Anda, bikin satu surat yang pendek aja. Kalau ada yang bisa mengalahkan Al-Quran, dan sampai sekarang tidak ada yang mampu. Jamaah yang berbahagia, bahkan di zaman Rasulullah, orang kafir yang bahasa Arabnya bagus, itu juga walaupun tidak beriman, beliau wasa. Ini Quran ini apa ini? Baru dengar nih kata orang itu. Ketika mendengar Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Itu orang Arab enggak beriman,
dengar itu, kebetulan beliau pujangga, ini bahasa apa ini? Nggak mungkin diciptakan oleh manusia. Jadi nggak ada alasan, baru Quran ya, nggak ada alasan kita tidak beriman sebetulnya. Kalau objektif, maka Islam itu didakwahkan nggak perlu dengan memaksa. Nggak harus ngasih mie instan ya, kamu kasih mie instan, masuk Islam nggak harus. Buat Islam itu enak ya, dakwahnya dakwah aja, nggak harus memaksa. Di antara kehebatan yang lain Islam itu, ini umroh misalnya, masa itu nggak jadi bukti gitu ya? Mana ada satu tempat gitu ya dikunjungi dengan pengunjung yang tidak pernah berhenti. Di bulan Ramadan katanya sampai 500.000. 500.000 bulan Ramadan. Itu jam 2 kan ada itu di TV kita jam 2 malam. Bukannya sepi, malam rame jam 2 malam itu. Kalau di kita kan jam 2 malam ke jalan itu sepi. Coba aja ke Jakarta kemana jam 2 sepi pasti itu. Tapi di Masjidil Haram jam 2 justru padat Pak, karena di sana adem kan. Kalau siang panas, siang pun padat juga. Nggak ada tempat yang tidak padat. Coba kalau objektif, mana mungkin ada magnet sehebat itu? Ya, ada magnet sehebat itu kalau itu bukan sebuah kebenaran. Ini puasa juga sama. Puasa ini sekarang orang-orang pada puasa. Itu para teman kita yang artis tuh umumnya puasa. Yang pengen sehat tuh puasa. Namanya apa? Intermittent namanya ya. Iya kan? Intermittent itu puasa minimal 12 jam. Minimal 12 jam dari mulai sore bisa malam. Nanti baru makan lagi 12 jam, 14 jam, 16 jam. Katanya makin lama makin bagus. Cuma bedanya sama puasa kita, mereka boleh minum. Boleh minum air putih, boleh minum kopi tanpa gula, boleh minum teh tanpa gula. Tapi puasa juga itu. Maka dalam Al-Quran apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah bilangnya gini, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan. Bahkan arti katanya kan kutiba itu kataba artinya apa? Kataba, menulis, dituliskan, disuratkan untuk kalian berpuasa. Jadi Allah tidak bilang hei puasa, enggak. Tapi telah disuratkan kalian untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan ternyata benar, puasa itu enggak harus disuruh sebetulnya. Itu tadi orang yang sadar kesehatannya puasa dia. Itu ya. Kalau Ramadan insya Allah umat Islam pada puasanya. Bahkan menurut penelitian, ibadah yang dilakukan umat Islam paling banyak dilakukan ibadah puasa. Dari 2 miliar umat Islam itu 1,8 itu berpuasa. 1,8 miliar itu puasa. Ibadah yang lain lebih rendah. Sholat lebih rendah. Sholat apalagi? Haji lebih rendah. Apalagi? Sholat, haji. Nah, yang paling rendah itu zakat. Nah, itu paling rendah. Bukan zakat fitri ya, zakat mal ya yang rendah itu. Kalau zakat fitri insya Allah hampir 100%. Tapi kalau zakat mal ini menurut Baznas itu memang rendah. Masih rendah. Baru sekitar 30% umat Islam yang melaksanakan zakat. Umat Islam yang nisab. Kalau yang nggak nisab kan nggak wajib.
Gitu ya, tidak wajib melaksanakan zakat mal. Hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi Al-Quran ini luar biasa ya. Kembali ke Al-Quran ya. Jadi di bulan Ramadan ini kita sering tadarus. Itu luar biasa. Kenapa? Ada 4 hal yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah Al-Quran itu cahaya dan petunjuk hidup. Jadi kalau mau hidupnya lancar, dunia akhiratnya lancar ya, udah Quran aja. Ya, kembali ke Quran, apapun itu ya, kembali ke Quran. Ya, misalnya dengerin tausiah apa, ya kembalikan ke Quran. Ini benar nggak sesuai Quran, gitu ya. Banyak Quran. Jangan percaya yang lain ya. Quran, hadis, itu petunjuk kita kan. Allah berfirman tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Cuma memaknai petunjuk ini macam-macam ya. Kalian pelang di jalannya. Ini Depok, ini Parung, Jakarta. Petunjuk itu hanya nunjuk. Ada yang memaknai begitu ya. Jadi Quran itu hanya petunjuk. Nunjuk aja, menunjuk. Itu Depok. Kalau Anda lewat situ, nyampe Depok. Itu petunjuk namanya. Bukan Depoknya di situ. Gitu. Jadi Quran akan menjadi cahaya dan petunjuk hidup kalau dibaca, dipahami, diamalkan. Bukan di Qurannya. Tapi karena kemujizatan Quran, ada orang yang meyakini di Qurannya juga itulah. Gitu. Makanya kalau hatinya gundah, ya bacalah Quran. Hatinya lagi sempit, baca Quran. Lagi marah, baca Quran. Lagi butuh ketenangan, baca Quran. Lagi butuh pertolongan, baca Al-Quran. Gitu ya. Jadi Quran itu mukjizat semua ya. Bahkan dengan berbagai pemahaman, orang-orang tradisional memahami Quran itu dijadikan mantra-mantra. Ya kan? Jadikan mantra. Dan itu mukjizat Quran. Luar biasa Quran. Termasuk ruqyah. Ruqyah itu kan pakai ayat-ayat Al-Quran, bisa menyembuhkan. Jadi Quran itu adalah cahaya dan petunjuk hidup. Maka ada satu hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ini tidak dibatasi usia. Ada seorang senior udah 60 itu baru menghafal Quran. Baru belajar Quran. Jadi, saya kan udah tua, saya kan udah senior. Enggak ada urusan. Kalau tentang belajar Al-Quran. Jadi, Quran itu adalah cahaya, pedoman hidup yang sempurna. Maka Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira." Jadi kalau mau nyari petunjuk, ya udah Quran aja ya. Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullah. Kalau kalian berpegang pada Quran tidak akan pernah tersesat. Itu jamin. Tapi kalau yang lain bisa tersesat ya. Quran sebagai pengusir kegelapan. Ini qad ja'akum minallahi nur wa kitab mubin yahdi bihillah man ittaba ridwana subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi idznihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Jadi kalau kita merasa gelap, merasa sulit, sumpek, Quran. Itu yang pertama tadi ya. Quran itu adalah cahaya dan sebagai petunjuk. Yang kedua, Quran adalah obat dan rahmat. Sebetulnya jangan obat, penyembuh ya. Ini saya sering dengar beda antara obat dan penyembuh. Kalau obat itu kan menghilangkan gejala. Gejalanya misalnya apa?
pusing, minumlah obat. Misalnya obat apa itu? Obat yang paling serem apa itu? Paracetamol. Kata teman saya paracetamol. Kalau pusing itu menyembuhkan gejala sakit, itu gejala. Kalau obat itu menyembuhkan akarnya. Pusing ini karena apa? Itu sembuh dari akarnya. Syifa. Kalau penyembuh itu syifa. Nah, Al-Quran itu syifa. Syifa dan rahmat. Kasih sayang bagi umat manusia. Bahkan bukan hanya umat Islam. Jadi rahmatnya ini bukan hanya untuk umat Islam. Jadi kalau yang tidak Islam dia melaksanakan Quran, dia bisa menang, Pak. Bisa menang. Misalnya yang tidak Islam rajin belajar, dia bisa lebih menguasai ilmu. Ini kok Islam tapi kalah ya? Ya salah sendiri gitu. Quran nyuruhnya belajar, kita tidak mau belajar. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Yang mengamalkan itu bukan orang Islam. Yang mengamalkan itu yang tidak Islam, tidak sholat, tapi mengamalkan itu jadi. Misalnya ada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan kau merendahkan satu dengan yang lain. Kalau itu dilakukan oleh yang bukan Islam, ya keren. Bisa jadi dia lebih diterima orang lain. Bisa jadi pengaruh dia lebih baik. Bisa jadi kalau nyalon yang dipilih yang bersangkutan. Kenapa? Karena itu mengamalkan Quran. Nah, misalnya lagi, ada 3 hal yang tidak akan pernah rugi. Innal ladzina yasluna kitaballah. 1, membaca ayat Allah itu enggak akan rugi. Wa aqamus shalat. 2, mendirikan salat itu enggak akan rugi. Wa anfaqu mimma razaqnakum. Dan yang menginfakkan sebagian rezekinya itu enggak akan rugi. Ini yang berinfak tidak muslim. Karena dia rajin memberi, dia hartanya makin banyak. Itu terjadi. Kenapa? Karena dia yang mengamalkan akan rahmat. Itu. Dia yang mengamalkan Al-Quran di nomor 3-nya tadi. Wa anfaqu mimma razaqnakum. Dia enggak akan rugi. Hartanya tidak akan berkurang, akan terus bertambah. Meskipun hanya di urusan dunianya. Kalau urusan akhirnya tadi wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Anda ini tetap paling tinggi. Seperti apapun posisi Anda di dunia ini. Yang penting dalam keadaan beriman. Itu yang kedua tadi ya. Bahwa Quran itu adalah sebagai obat, penyembuh dan rahmat. Bukan obat, penyembuh. Yang ketiga, jamaah yang berbahagia. Yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini yang harus terus kita ingat. Kadang-kadang kita lupa dengan petunjuk. Jangan mengamalkan sebagian dan tidak mengamalkan sebagian ini. Kalau mau keren, umat Islam yang keren, amalkan seluruh Al-Quran. Apapun yang diperintahkan Al-Quran kita amalkan. Misalnya Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Orang Islam harus paling sabar. Jangan kalah sama yang tidak Islam, mengamalkan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Innallaha ma'as sabirin dan seterusnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Suruh sabar lagi tuh. Karena semua akan diuji, maka sabarlah. Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada musibah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi betul-betul bukan hanya di mulut. Sesungguhnya kami itu milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Kalau ada musibah dia bilang itu, Allah akan kasih nih. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa hudaw wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dia akan dapat rahmat, akan dapat petunjuk mir rabbihim. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah, dan akan dapat kasih sayang Allah. Ulaika humul muhtadun, mereka ini adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang terakhir yang ingin disampaikan pada kesempatan ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati. Jadi Quran itu bukan hanya diikuti, udah menjadi sahabat, ya. Sahabat sejati. Kenapa? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah yang terbaik yang diturunkan dari Tuhan kalian. Yang terbaik, ngapain ikut yang gak terbaik? Ya kan? Kita jadi staf presiden aja, waduh kalau ikut dapat banyak Pak. Ya, menteri aja kalau ikut tuh, staf menteri, baru stafnya aja ngikut. Baik. Kata Allah, ikuti yang terbaik. Siapa? Al-Quran. Jangan ikutin orangnya, ikuti Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Jadilah sahabat Al-Quran yang mana? Satu, membaca Al-Quran. Ada yang satu Ramadan satu juz, ada yang satu Quran, ya kan? Naikin lagi levelnya memahami Quran. Dia paham tuh, baca paham. Lebih keren lagi kalau hafal, dihafal sedikit-sedikit. Misalnya jangan sampai kita udah berapa Ramadan nih kita ya, ayat Ramadan aja nggak hafal. Ayat Ramadan cuma 6 kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus sampai wa antum ta'lamun. Kalau saya karena sering ngisi jadi merasa terpanggil harus hafal itu ya. Nah, kita harus gitu juga. Kalau dicek satu-satu udah hafal belum nih? Nah, Insya Allah kalau kita dengan Quran akan banyak rahmatnya ya, banyak kasih sayang Allah, banyak penolong. Syafi'an ini menurut saya bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Maka terus terang saya belum pernah melihat, meskipun ini mungkin secara logika nggak nyambung, mungkin ya, mungkin orang yang menghafal Quran hidupnya itu bahagia, ekonominya cukup. Mungkin nggak nyambungnya kemana gitu ya. Mungkin dengan menghafalkan hatinya tenang. Coba aja kita hafalkan. Kalau kita hafal satu juz itu kebahagiaan yang didapat itu mungkin sama dengan dapat uang 10 miliar. Percaya nggak? Kalau kita hafal satu juz saja kita hafal nih, kita leganya hati itu sama dengan bahkan lebih 10 miliar dapat uang. Percaya nggak? Ya, gimana mau percaya, belum pernah punya gitu.
Coba kalau yang ngomong udah pernah punya uangnya banyak, dia bandingkan antara uang 10 miliar dengan hafal 1 juz. Masya Allah, Quran itu indah, enak, indah, membahagiakan, tidak akan pernah rugi. Kita pasti selamat dunia wal akhirah kalau seandainya kita ashab Al-Quran, kita menjadi sahabat sejati Al-Quran. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita semua, ya, bahwa kita itu jangan tinggalkan Al-Quran dalam kondisi apapun. Baca, pahami, amalkan, termasuk hafalkan. Nggak usah menghafal Quran itu karena ingin apa, enggak. Hafal Quran itu luar biasa, sebuah kenikmatan, sebuah ketenangan, sebuah pahala. Bahkan ada hadis kan, man qara'a al-Quran, man qara'a harfan minal Quran falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalih. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ada lagi hadis, man yaqra'ul Quran wa huwa mahir fa huwa bihi syak falahu ajrani. Orang yang membaca Quran dalam keadaan mahir, malahu mahir bahwa ma'asafratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Dan orang yang membaca Quran terbata-bata dapat 2 pahala. Pahala repotnya membaca dan pahala membacanya itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu jamaah sekalian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.